Ayo, yo Mas Aki, silakan pimpin doa dulu ya. Ya, Kak. Udah sampai aku ikut Mas, Kak. Kak. Doa mulai. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dulu, yaitu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Ya, anak-anak silakan berdiri dulu. Silakan berdiri dulu ya. Kita lanjutkan yaitu membaca dasar negara, yaitu Pancasila ya. Saya awali deh, kita bareng-bareng. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih ya. Tolong silakan anak-anak duduk ya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan semangat, dengan hikmat, dan membaca dasar negara kita yaitu Pancasila juga dengan baik. Tolong ya anak-anak, untuk dasar negara ini baik sila 1 sampai sila 5 kita terapkan, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta kedamaian, keamanan di negara ini, terutama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini siapa nih yang tidak berangkat sekolah atau izin? Masih sekolah. Alasannya apa Mas Nikola tidak masuk? Apakah sakit lagi? Kemungkinan sakit ya. Kita doakan semoga Mas Nikola segera sembuh dan bisa segera bergabung dengan kita dalam pembelajaran sehari-hari ya. Untuk yang sehat yang masuk hari ini, serta saya doakan semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Agar kita lebih semangat, mari kita melakukan SBY terlebih dahulu dengan menurunkan apa yang ada di layar. Silakan anak berdiri dulu. Mari kita nonton-nontonnya dulu ya. Kita mulai anak-anak, sudah siap? Kita mulai ya. Yuk silakan lemaskan otot kalian.
penuh dengan semangat tadi, mari kita lanjutkan pada bagian kesepakatan kelas. Ini adalah kesepakatan kelas pada pembelajaran yang kemarin ya, yaitu adalah 1. Mendengarkan saat guru atau teman berbicara, misalkan Pak Edi menyampaikan materi ataupun penjelasan. Tolong nanti anak-anak itu mendengarkan ya. Begitu juga ketika ada teman kalian presentasi atau menyampaikan pendapatnya, tolong didengarkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah angkat tangan sebelum berbicara, ya, agar nanti tidak timbul keributan atau suasana yang ramai. Tolong nanti angkat tangan sebelum berbicara. Setelah saya persilakan, baru anak-anak berbicara. Kemudian yang ketiga adalah tidak mengganggu teman saat belajar. Nanti dulu ya, untuk ini untuk yang suka musik, suka dari temannya diangkat dulu biar agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah saat kerja kelompok, usahakan anak-anak bekerja dengan kelompok dengan baik ya, tidak perlu event. Kita kerjakan kerjaan berkelompok itu nanti dengan baik. Nah, ini dari 4 kesepakatan kelas ini bisa enggak kita jadikan kesepakatan kelas yang baru ini? Kemarin kan sudah dipakai. Nah, sekarang dipakai lagi bisa enggak? Boleh enggak? Silakan dijawab, boleh atau tidak? Boleh. Nah, kalau sudah, ini adalah kesepakatan kelas kita untuk pembelajaran hari ini. Pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah mulai dari mana? Pernahkah kalian bingung saat melakukan sesuatu karena tidak tahu harus mulai dari mana? Apakah anak-anak pernah mengalami hal semacam ini? Oke, yang kedua, robot dan perintah. Kalau kalian menjadi sebuah robot atau robot, apa yang harus dilakukan agar bisa menjalankan perintah dengan benar, dengan baik? Kira-kira apa anak-anak? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, nanti akan dijawab di pembelajaran ini ya, dengan hati. Kemudian yang ketiga, langkah yang terlewat. Apa yang terjadi kalau kita menyikat gigi tapi langkahnya dibalik atau ada yang terlewat, misalkan misalkan gosok gigi dulu baru kumur-kumur, kemudian dikasih pasta giginya, nah kemudian selesai. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah sikat giginya sempurna hasilnya? Nah, apa tuh Pak manfaat kita mempelajari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah 1. Mengapa berpikir komputasional itu penting? Nah, untuk pembelajaran hari ini kita adalah mengapa berpikir komputasional itu penting ya, atau kita berpikir komputasional. Mengapa penting? Yang pertama adalah mempermudah pemecahan masalah. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan. Yang ketiga adalah mempermudah pemecahan masalah. Yang keempat adalah menghemat waktu atau lebih efisien dalam penggunaan waktu. Yang terakhir adalah lebih adaptif, lebih peka terhadap yang namanya teknologi. Nah, ini adalah tujuan kita hari ini. Manfaat dari mempelajari materi yang ada di pembelajaran hari ini. Pak, tujuannya apa saja pembelajaran hari ini? Kita simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah murid dapat menjelaskan 4 prinsip berpikir komputasional, antara lain 1. Dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma ya. Yang kedua adalah murid dapat mengidentifikasi penerapan ke-4 prinsip dalam aktivitas sehari-hari. Mengidentifikasi ini termasuk abstraksi, ini termasuk pengulangan pola atau termasuk dekomposisi dan seterusnya. Yang terakhir adalah murid dapat
dapat menggunakan prinsip tadi dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Itulah tujuan dan motivasi kita belajar hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya anak-anak. Selanjutnya, nah ini ada suatu masalah anak-anak. Nah, tantangan Dika setiap hari. Setiap pagi Dika selalu bingung saat menyiapkan perlengkapan sekolah. Kadang PR tertinggal di rumah. Kadang bekal makan siangnya juga lupa dibawa olehnya. Kemudian akibatnya Dika sering merasa tidak siap dan merasa terburu-buru setiap harinya. Apakah kalian pernah mengalami hal semacam ini? Gurunya jadwalnya dibawa, malah nggak dibawa. Malah yang dibawa adalah jadwal sebelumnya atau jadwal hari keesokannya. Pernah mengalami hal semacam itu? Nah, menurut kalian apa yang bisa dilakukan agar kita lebih siap setiap pagi dan tidak ada lagi yang tertinggal? Menurutmu apa? Silakan yang berani tunjuk jari dulu. Ya, nggak usah takut anak-anak ya. Saya tunjuk ya. Mas dapat kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Dika? Terus, bangun lebih pagi dan kedua adalah apa? Untuk jadwalnya kira-kira ditata pada malam hari. Oke, makasih ya Mas Dika. Tepuk tangan buat Mas Dava nggih, Mas Dava nggih. Yaitu yang bisa dilakukan oleh Dika adalah yang pertama adalah bangun lebih pagi. Kalau tidak adalah menyiapkan jadwalnya sesuai dengan jadwalnya pada malam harinya agar tidak terburu. Adalah berbagi pengalaman. Pernahkah anak-anak mengalami seperti yang dialami oleh Dika? Silakan kita berbagi pengalaman di pembelajaran hari ini. Silakan tunjuk jari. Silakan. Yang lain ada nggak? Nah, apa Mbak Raisa? Lupa tentang urutan membuat jus. Lupa memasukkan apa Mbak? Buahnya atau buahnya. Selain itu? Tentang membuat jusnya ya. Tapi lupa memasukkan buahnya juga salah urutannya nih. Dan nanti akan kita pelajari di pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Mbak Raisa atas pengalamannya. Silakan tepuk tangan buat Mbak Raisa. Ini anak-anak berpikir komputasional materi hari ini ya. Yang pertama adalah definisinya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, masuk akal ya, kemudian terstruktur dan sistematis menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer. Yang kedua, tujuannya apa toh Pak? Tujuannya adalah menghasilkan solusi yang bisa dijalankan oleh manusia maupun oleh komputer. Ini kita mengenal dulu tentang prinsip-prinsip berpikir komputasional dulu ya. Nanti untuk kedepannya anak-anak akan belajar lebih mendalam lagi tentang coding ya. Yang ketiga adalah proses ini melibatkan apa saja. Yang pertama adalah pemodelan masalah, lalu menggambarkan masalah secara jelas. Kemudian yang kedua simulasi, yaitu mencoba berbagai solusi sebelum diterapkan. Jadi kita perlu mencoba-coba dulu ya. Jangan takut salah untuk mencoba. Seperti tadi anak-anak waktu saya untuk mengungkapkan pengalamannya hanya Mbak Raisa yang berani. Tolong ya, rasa percaya dirinya ditumbuhkan agar nanti bisa semakin baik berkembang potensi yang anak-anak miliki. Berikutnya adalah penyusunan langkah-langkah atau algoritmanya agar solusi mudah untuk dilakukan. Itulah
pula sedikit tentang berpikir komputasional. Nah, ini yang kita pelajari intinya ada di sini. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu adalah memecahkan masalah yang besar dijadikan masalah kecil-kecil terlebih dahulu. Contohnya adalah perencanaan ulang tahun atau pesta ulang tahun. Jadi pada waktu pesta ulang tahun itu awalnya adalah membuat jadwalnya dulu, membuat anggarannya, dan semacam itu nanti diolah dulu, diurutkan apa saja yang dibutuhkan dalam pesta ulang tahun tersebut. Yang pertama adalah membuat jadwalnya, membuat anggarannya, siapa yang diundang, cateringnya, makanannya dari mana, kemudian acaranya nanti diisi dengan apa, dan seterusnya. Dipisah-pisahkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah pengenalan pola, yaitu menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contohnya adalah pola angka, bentuk, jadwal, dan gerakan. Contoh yang paling mudah anak adalah jadwal pelajaranmu. Contoh, hari Senin itu kan ada matematika, kemudian di hari Kamis juga ada matematika. Nah, itu kan ada pengulangan, jadwal matematikanya ada di hari Senin dan hari Kamis. Kemudian untuk bahasa Indonesianya ada di hari Senin juga dan hari Selasa. Nah, itu juga ada pengulangan. Oke. Yang ketiga adalah abstraksi. Fokus pada info penting, buang yang tidak relevan. Contohnya adalah menebak benda-benda dari ciri-ciri umum. Ini anak-anak, untuk abstraksi ini adalah ada beberapa kriteria-kriteria yang sudah diungkapkan nanti, kemudian yang tidak terlalu penting kita bisa sisihkan atau kita buang. Kemudian yang keempat adalah berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah secara sistematis dari awal sampai akhir. Contohnya tadi Mbak Raisa membuat jus, membuat jus nanti cara dari awal apa, kemudian sampai akhirnya apa. Nah, itu nanti namanya adalah berpikir algoritma. Selanjutnya adalah penyusunan rencana proyek. Ya, kemarin sudah ini dibahas dan dibagi kelompok-kelompokan, yaitu murid dibagi menjadi kelompok kecil, yaitu 4 sampai 5 orang atau 5 anak. Ini kelompok 1 sudah ada 5 anak. Apakah sudah ditentukan siapa juru bicaranya, kemudian ketuanya, dan pencatat hasil kelompoknya sudah atau belum? Silakan anak-anak mengerjakan LKPD-nya dengan secara baik, secara berkelompok. Waktunya hanya 10 menit. Silakan ditulis dulu. Nah, mulai mengerjakan, yang pertama adalah langkah-langkah yang kalian tulis sudah urut atau belum. Itu termasuk algoritma. Kemudian yang kedua, kira-kira ada bagian yang kalian lakukan berulang nggak tiap harinya? Itu termasuk pengulangan pola. Kemudian yang ketiga, dari semua aktivitas itu mana yang benar-benar penting? Diambil yang benar-benar penting saja, itu namanya adalah abstraksi. Kemudian kalau dibuat lebih sederhana, apa yang bisa kalian singkirkan? Nah, itu ya, ada yang singkirkan apa saja. Ya, kerjakan dengan baik. Kelompok 1, kelompok 2 mulai mengerjakan. Itu panduannya ada di depan, ya, mulai mengerjakan dari algoritma, pola, dan abstraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajaran bab 1 akan melanjutkan Keras, ya. cara meningkat Dengan menggunakan berpikir komputasional.
posisi. Yuk lanjut. Langkah-langkah mengikat gigi. Mengambil sikat gigi. Mengambil sikat gigi yang pertama. Mengoleskan pasta gigi. Mengoleskan pasta gigi. Yang lain silakan disimak nanti saya tunjuk ya untuk menanggapi. Lanjut yang ketiga. Membasahi sikat dengan air. Membasahi sikat dengan air. Lanjut. Mengikat bagian depan. Menyikat gigi bagian depan. Lanjut. Mengikat gigi bagian dalam dan belakang. Ya, menyikat gigi bagian dalam atau bagian belakang. Lanjut. Mengikat lidah. Menyikat lidah. Kumur-kumur. Kumur-kumur. Dan dressing mulut. Dan bilasi mulut. Kemudian apa lagi? Tiga. Membersihkan sikat. Membersihkan dan menyikat sikat kembali pada tempatnya. Lanjut untuk bagian yang kedua, bagian pengenalan pola atau pengulangan polanya. Siapa? Bisa. Nantian aja dulu. Pengenalan pola. Langkah menyikat gigi bagian depan. Ya ini ya untuk yang berulang lagi ya, yang dilakukan berulang ya apa saja mas? Ulang. Menyikat gigi bagian depan. Menyikat gigi bagian depan berarti berkali-kali ya. Ya yang kedua. Menyikat gigi bagian dalam. Menyikat gigi bagian dalam. Kira-kira dilakukan sekali atau beberapa kali untuk menyikat gigi bagian dalam itu. Ya, ya silakan disimak dulu ya. Kemudian lanjut. Kumur-kumur. Berkumur-kumur. Kira-kira anak-anak kalau kumur-kumur itu sekali atau dua kali atau lebih? Nah, nanti bisa dijawab atau bisa tanyakan pada kelompok satu. Kembalikan pada Mas Afif lagi bagian 3 abstraksi memisahkan yang bagian penting saja. Yuk. Langkah mengoleskan pasta gigi. Mengoleskan pasta gigi yang penting. Mengikat Kira-kira kalau menyikat gigi tanpa mengoleskan pasta gigi kira-kira gosok gigi atau tidak? Nah, lanjut. menyikat saluran Menyikat gigi ya, gigi depan ataupun gigi belakang. Lanjut. menyikat lidah. Menyikat lidah. Pastikan ya anak-anak kalau gosok gigi itu juga lidah disisikan. Jangan lupa ya karena kebersihan mulut itu tidak hanya pada lidah, tidak pada gigi saja, melainkan juga pada lidahnya. Sudah bagian atraksi. Setelah kita pada presentasi, bagian presentasi dan tanya jawab. Selanjutnya kita pada bagian yaitu refleksi bersama. Nah, pada pembelajaran hari ini kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan? Yang pertama tadi adalah berpikir komputasional. Apakah berpikir komputasional itu? Yaitu berpikir sesuai dengan komputer, ilmu komputer secara logis dan struktur dan sistematis. Kemudian ada juga yaitu prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Kemudian pengulangan pola. Yang ketiga adalah abstraksi, memilih bagian-bagian yang penting. Yang keempat adalah berpikir algoritma. Nah, tadi kan sudah ada beberapa contoh ya. Ada satu memasak nasi goreng, kemudian menyikat gigi, kemudian menyiapkan jasa di dalam tas. Tadi kita merefleksi bersama-sama pembelajaran hari ini. Nah, sekarang saatnya anak-anak mengungkapkan perasaan anak-anak dalam sebuah sticky note yang nanti Pak Edi akan bagikan. Apa saja yang harus kalian lakukan atau kalian isi, yaitu tentang menggali pemikiran ataupun perasaan anak-anak dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pembelajaran baru. Apa hal yang paling baru yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, bagian favorit. Bagian mana dari kegiatan yang paling kamu sukai saat bekerja kelompok? Yang ketiga, yang terakhir, tantangan yang dihadapi. Apa tantangan yang dihadapi ketika kalian bekerja secara kelompok? Nanti sticky note-nya saya bagikan dan satu ini ditulis 1, 2, 3 ini ya.
setelah selesai nanti anak-anak bisa menempelkan di sini. Oke? Oke? Yang sudah selesai menulis perasaannya, kemudian perasaan dan pemikirannya, silahkan ditempelkan di depan. Silakan nomor 1 dulu. Cepat ya, silakan cepat. Nomor 2 nyusul. Kelompok 3. Ini juga Bapak, Kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok sampai kelompok 6 sudah mengungkapkan perasaan dan pemikirannya pada pembelajaran hari ini. Mari kita baca salah satu di antara pemikiran yang ini. Silakan Mas Barim pilih salah satu di antara stiker yang ada di depan. Agak cepat ya. Ya silakan ya. Ya, yang keras ya. Keras dibacakan. Yang pertama adalah pelajaran baru. Apa yang paling baru yang kamu pelajari hari ini? Ya. Ya, yang pertama adalah berpikir komputasional dapat membantu dalam memecahkan kehidupan sehari-hari ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kedua, bagian favorit mana dalam bekerja kelompok? Ya, dalam bagian ini, bagian bekerja secara kelompok ini adalah pekerjaan lebih cepat selesai karena dikerjakan oleh beberapa orang daripada dikerjakan oleh satu orang, maka lebih baik dikerjakan bersama-sama. Yang terakhir tantangannya apa? Ya, untuk tantangannya bekerja kelompok itu yang pertama adalah pasti ada konflik jika salah satu ada yang tidak mau menghargai atau menghormati, pertama tidak ada perbedaan ide ya. Yang kedua adalah apalagi tadi? Ya, tugas tidak merata ya, ada yang bagian capek-capek nulis, ada yang tengok-tengok juga ada ya. Maka dalam penyelesaian LKPD secara kelompok itu penting ya dibagi dulu tugas-tugasnya dan tugas tersebut dikerjakan dengan baik sesuai dengan tugas kalian dan yang paling penting adalah saling menghormati antar sesama. Terima kasih ya. Oh Mas Bayu, terima kasih atas kesediaannya membacakan stiker perasaan dan pemikiran dari temannya. Dan selanjutnya adalah tiba di penghujung pembelajaran hari ini. Kalian adalah pemecah masalah yang sejati. Mengapa? Kalian sudah berpikir seperti memecahkan masalah sejati. Ini adalah langkah awal menjadi pembelajar yang mandiri dan cerdas. Tentu anak-anak tadi sudah melaksanakan cara memecahkan masalah berpikir komputasional pada satu, membuat nasi goreng, kemudian yang kedua adalah menggosok gigi, dan yang ketiga adalah menyiapkan jadwal di dalam tas. Walaupun sederhana, tetapi menjadi langkah awal kalian dalam mempelajari coding, pembelajaran coding yang akan datang. Ini adalah pijakan kalian dalam mempelajari mata pelajaran coding di masa atau di pembelajaran yang akan datang. Itulah dasar kalian ya. Yang pertama tadi adalah di komposisi, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah abstraksi, yang terakhir adalah berpikir algoritmatik. Yang terakhir adalah pembelajaran bermakna. Nah, di dalam pembelajaran bermakna tadi, Pak Edi sudah menyebutkan yang pertama adalah mindful atau kesadaran diri. Ingat ya, kita kesempatan kelas tadi kita harus menghargai orang lain, baik itu guru kalian ataupun orang atau teman kalian.
Dengan apa? Dengan cara memperhatikan ketika mereka sedang berbicara. Saya lihat tadi anak-anak sudah menghargai pendapat orang lain. Contohnya tadi ada teman kalian yang melakukan kalian tenang atau menyimak penjelasannya atau presentasinya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mindful atau makna yang nyata, yaitu pembelajaran tadi sudah kita kaitkan dengan pembelajaran berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah jumlah pengalaman yang menyenangkan, karena pembelajaran tadi apa yang dikemas dengan cara ada berbagai activity yang ada di dalam pembelajaran ini, sehingga anak-anak itu merasa mengikuti pelajaran itu secara menyenangkan, tidak membosankan. Sebelum pulang, silakan anak kemasi buku kalian dalam tas kalian masing-masing. Dan setelah itu nanti berdoa. Yang memimpin doa adalah yang tadi berangkat paling terakhir datang ya. Tadi siapa yang paling terakhir? Oh ya, Mas Jafran ya. Nanti ditolong dibantu untuk memimpin doa. Silakan masukkan dulu